Baik, ibu-ibu masih semangat? Semangat. Ya, semangat deh, walaupun jam seperti ini kita harus tetap semangat. Ya. Baik, kita baru saja saling berbagi diskusi terkait bagaimana melibatkan ayah dalam pengasuhan anak-anak. Jadi mungkin selama ini pengalaman kita di rumah bahwa yang mengasuh anak itu lebih dititik beratkan pada ibu. Tetapi mudah-mudahan dengan pengalaman diskusi kita hari ini kita boleh mulai melibatkan ayah untuk boleh mengasuh anak di rumah. Selanjutnya kita akan diskusi juga tentang cara membuat keputusan bersama pasangan terkait pengasuhan anak. Jadi tadi melibatkan ayah. Nah sekarang kita boleh bagaimana dengan ayah, antara ibu dengan ayah itu saling melibatkan diri untuk berdialog, mengambil keputusan dalam pengasuhan anak. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin saya coba mengajukan beberapa pertanyaan menjadi bahan diskusi kita. Pernahkah ibu-ibu sekalian sebagai peserta PKH di rumah itu melakukan diskusi, memutuskan bersama berbagai macam hal terkait pengasuhan anak? Pernah tidak di rumah? Pernah. Kemudian kira-kira ibu-ibu bersama ayah di rumah itu melakukan diskusi apa saja? Temanya apa? Misalnya ketika anak mau masuk sekolah, anak mau masuk ke, misalnya masuk ke jenjang SMA, kita diskusi dulu. Misalnya anak di sekolah ini, tetapi saya dan ibu pastikan dulu uang sekolahnya, misalnya pembayarannya, sehingga sesuaikan dengan kebutuhan pendapatan kita, Pak. Baiklah, terima kasih banyak untuk Ibu Ian. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Ian. Jawaban yang luar biasa. Selain Ibu Ian, mungkin ada ibu-ibu lain yang punya pengalaman mendiskusikan tentang bagaimana cara mengasuh anak di rumah. Ibu Yos? Ya, kalau di rumah ketika anak-anak menangis untuk minta jajan, kita kami orang tua pasti akan mendiskusikan dulu jajan ini untuk kesehatan dia apakah berdampak baik atau tidak. Jangan sampai dengan jajan ini membuat anak kita tambah sakit, jadi kita orang tua tambah ribet lagi untuk mengurusi anak, apakah urus mereka sekolah atau urus mereka yang sakit. Jadi kita harus diskusikan betul-betul jajan apa yang harus mereka makan. Mungkin hal-hal itu yang harus kita diskusikan. Baik Pak Yos, terima kasih sudah berbagi. Kita tepuk tangan sekali lagi. Saya rasa ibu-ibu yang lain pun punya pengalaman yang sama dengan Bapak Ibu Ian dengan Ibu Yos. Jadi mungkin kita perlu berdiskusi dulu sebelum mengambil sebuah keputusan semacam pengalamannya Ibu Ian tadi. Anak mau masuk sekolah, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan. Lalu kalau anggaran, berapa banyak anggaran yang perlu kita persiapkan. Itu juga perlu diskusi antara suami dan istri. Jangan sampai istri ambil keputusan sendiri, ada kesalahan yang muncul kemudian hari. Atau ayah ambil keputusan sendiri yang bisa menyebabkan masalah. Ya, yang penting komitmen antara ibu dan ayah itu harus ambil keputusan bersama. Selanjutnya saya mencoba menayangkan satu film yang nanti dari film ini kita juga perlu belajar. Jadi saya menampilkan, kita semua sama-sama menyaksikan.
Baik, sudah pas atau kita ulang lagi? Pas, Pas, ya? pas. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang ditayangkan tadi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya beberapa hal terkait dengan video tadi atau video yang barusan kita nonton. Namun sebelumnya, kalau bisa pertanyaan saya ini kita coba bersama teman di samping kita untuk mendiskusikan. Pertanyaannya untuk kita semua ya. Kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari sikapnya Pak Rusli dan Ibu Lili melalui video tadi, melalui film tadi? Silakan Ibuan. Jadi ketika si Ita minta memberikan es contoh itu Ibu Pak Rusli dan Ibu Lili mereka berdiskusi Pak, mereka berdiskusi menentukan apakah ini bagus tidak untuk anak, kemudian baik tidak untuknya. Saya kira mereka mendiskusikan terkait belajar anak. Baik, jawaban Ibu Yan luar biasa sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Yan. Dari film yang kita pelajari tadi, menurut Ibu Yan, langkah awal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membangun diskusi ya. Kita membangun diskusi. Ketika anak menangis minta ini, minta beli es ataupun apa, Bapak dan Mama perlu diskusi dulu. Kira-kira keinginan ini apakah menguntungkan bagi dia atau tidak, menguntungkan bagi kita punya keluarga atau tidak. Kira-kira seperti itu Ibu Yan. Baik, mungkin ada pendapat yang lain? Pas, Pak. Pas. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, mungkin dari video tadi saya coba mengambil kesimpulan bahwa Pak Rusli dan Ibu Lili lebih memilih untuk menenangkan Ita dan tidak memenuhi begitu saja permintaan Ita. Mereka juga menyampaikan kepada Ita bahwa mereka akan berdiskusi lebih dahulu untuk memutuskan kapan saatnya Ita boleh minum es. Kemudian, orang tua yang baik tidaklah selalu harus memenuhi semua permintaan anak, namun sebaiknya selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pak Rusli dan Bu Lili berusaha memenuhi kebutuhan Ita, yaitu membujuk Ita agar mau makan meskipun saat itu Ita menangis meminta es tonton. Kira-kira kesimpulannya seperti itu, kesimpulan film tadi. Nah, sebagai akhir dari kegiatan kita ini, dalam sesi ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita berbagi hari ini, pulang ke rumah dan kita bisa praktekkan di rumah. Sekian dan